ketika Mesut Ozil dikambing hitamkan oleh federasinya sendiri. Sepak bola sering bilang dirinya tentang persatuan, tentang bagaimana 90 menit bisa menyatukan jutaan orang tanpa melihat warna kulit, agama, atau latar belakang. Tapi realitanya, kadang ketika tim kalah, persatuan itu mendadak hilang. Yang ada justru satu orang ditunjuk lalu dijadikan kambing hitam. Dan di Jerman, nama itu pernah bernama Mesut Ozil. Kisah ini bukan cuma soal taktik yang gagal atau formasi yang berantakan. Ini soal bagaimana seseorang pemain yang bertahun-tahun menjadi simbol kreativitas dan kejayaan, tiba-tiba berubah jadi sasaran empuk ketika segalanya runtuh. Dan yang lebih menyakitkan bukan cuma netizen, tapi federasinya sendiri ikut bersuara. Mari kita tarik ke belakang sedikit. Mesut Ozil bukan pemain sembarangan. Ia adalah arsitek lini tengah Jerman saat menjuarai Piala Dunia. Umpan-umpannya tajam, visinya luar biasa, dan gayanya santai seperti orang yang main bola di taman. Padahal levelnya final Piala Dunia. Bersama pelatih Joachim Löw, Ozil menjadi bagian penting dari generasi emas Jerman. Tapi sepak bolanya punya ingatan pendek. Ketika FIFA World Cup datang, semuanya berubah. Jerman tersingkir di fase grup. Sebuah kegagalan besar untuk tim sekelas juara bertahan. Dan ketika negara sebesar Jerman tersingkir cepat, publik butuh jawaban. Atau lebih tepatnya, publik butuh seseorang untuk disalahkan. Masalahnya tidak dimulai dari lapangan. Sebelum turnamen, Ozil bersama rekan timnya Ilkay Gundogan berfoto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah acara di London. Foto itu langsung jadi bahan bakar kontroversi. Di Jerman, gestur itu dianggap sensitif secara politik. Publik bertanya-tanya soal loyalitas. Media memutar ulang foto itu seperti cuplikan gol di menit akhir. Gundogan memilih untuk menjelaskan dan meminta maaf. Ozil memilih diam. Dan di dunia modern, diam itu sering dianggap bersalah. Ketika Jerman kalah dan tersingkir, foto itu diangkat lagi. Seolah-olah kegagalan taktik, performa tim yang buruk, dan keputusan strategi semuanya bisa diringkas dalam satu gambar. Federasi Sepak Bola Jerman mulai memberi pernyataan keras. Kritik dilempar ke media seolah-olah satu pemain memikul seluruh beban kegagalan kolektif. Padahal sebelum turnamen, federasi secara terbuka mendukung keputusan Joachim Löw untuk memasukkan Ozil ke dalam skuad 23 pemain. Tidak ada masalah saat itu. Semua tampak solid, tapi setelah kekalahan, narasinya berubah. Disinilah Ozil mengeluarkan kalimat yang kemudian jadi ikonik. Kalau menang, saya dianggap orang Jerman. Kalau kalah, saya dianggap imigran dari Turki. Satu kalimat yang terasa seperti tamparan keras untuk banyak pihak. Karena itu bukan cuma soal sepak bola, itu soal identitas. Ozil lahir di Jerman dari keluarga keturunan Turki. Ia memilih membela Jerman, ia menyanyikan lagu kebangsaan, bermain dengan sepenuh hati, dan membantu negaranya meraih gelar dunia. Tapi ketika kekalahan datang, latar belakangnya tiba-tiba jadi bahan diskusi, seolah-olah garis keturunan lebih penting daripada kontribusi. Yang ironis, beberapa tahun setelah kasus Ozil, tim nasional Jerman pernah melakukan aksi tutup mulut sebelum pertandingan, sebagai bentuk protes atas pembatasan simbol tertentu di turnamen internasional. Pesannya tentang kebebasan berekspresi dan hak asasi. Banyak yang memuji keberanian itu, tapi publik pun bertanya, di mana keberanian itu ketika salah satu pemain kalian diserang habis-habisan? Sarkas sedikit, tapi kadang federasi itu seperti teman yang kalau lagi menang dianggap keluarga. Tapi kalau kalah, langsung bilang, kayaknya kamu bukan keluarga saya. Kritik terhadap Ozil tidak hanya datang dari luar. Beberapa pejabat federasi memberi komentar keras di media. Seolah-olah diamnya Ozil lebih bermasalah daripada performa tim yang tidak konsisten. Padahal sepak bola adalah permainan kolektif.
Jika lini belakang rapuh, lini depan tumpul, dan strategi tidak berjalan. Rasanya agak berlebihan kalau satu gelandang kreatif dijadikan simbol kegagalan nasional. Ayah Ozil, Mustafa Ozil, bahkan menyarankan agar putranya mundur dari tim nasional. Ia merasa putranya diperlakukan tidak adil. Setelah 9 tahun membela Jerman, bermain di berbagai turnamen besar, memberikan assist, mencetak gol penting, dan membantu meraih trofi paling bergengsi di dunia, ia kini dianggap masalah. Bayangkan, Anda bekerja 9 tahun di sebuah perusahaan. Anda membantu perusahaan itu meraih penghargaan tertinggi. Lalu satu proyek gagal, dan tiba-tiba Anda menjadi disalahkan di depan umum. Kira-kira rasanya bagaimana? Ozil akhirnya memilih mundur dari tim nasional. Dalam pernyataan panjangnya, ia menyebut adanya rasisme dan kurangnya rasa hormat. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Tapi bagi sebagian orang, itu seperti akhir yang tidak terhindarkan. Yang menarik, selama karirnya di level klub, mulai dari Real Madrid hingga Arsenal, Ozil dikenal sebagai pemain elegan, kreatif, dan jarang mencari sensasi. Ia bukan tipe pemain yang suka drama. Justru ia sering terlihat tenang, bahkan ketika dikritik. Tapi kali ini mungkin batas kesabarannya sudah tercapai. Apakah Ozil tanpa celah? Tentu tidak. Performanya di Piala Dunia 2018 memang tidak sebaik edisi sebelumnya. Tapi begitu juga dengan banyak pemain lain. Mengubah kegagalan kolektif menjadi kesalahan individu adalah cara tercepat untuk meredakan amarah publik. Sayangnya, itu juga cara tercepat untuk menghancurkan kepercayaan. Sepak bola Jerman dikenal dengan struktur yang rapih dan manajemen profesional. Tapi kasus ini menunjukkan bahwa bahkan sistem terbaik pun bisa goyah ketika tekanan politik dan opini publik tercampur. Federasi mungkin ingin meredam kontroversi, tapi caranya justru memperdalam luka. Di luar lapangan, kasus Ozil membuka diskusi besar tentang integrasi, identitas, dan standar ganda. Apakah seorang pemain dengan latar belakang imigran harus selalu membuktikan loyalitasnya 2 kali lebih keras? Apakah kontribusi bertahun-tahun bisa dihapus hanya karena satu momen kontroversial? Dan mungkin pertanyaan paling menyakitkan, mengapa keberagaman dirayakan saat menang, tapi dipertanyakan saat kalah? Ketika kita melihat kembali kasus ini, jelas bahwa ini bukan sekedar cerita tentang satu foto atau satu turnamen gagal. Ini cerita tentang bagaimana institusi menghadapi krisis. Apakah mereka berdiri bersama anggotanya atau mencari jalan keluar paling mudah dengan menunjuk satu nama? Ozil memilih pergi. Federasi tetap berjalan. Jerman terus membangun generasi baru. Tapi bayangkan, kasus itu tidak hilang begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal taktik dan skor. Ia juga soal nilai, sikap, dan bagaimana ketika mempermalukan orang ketika keadaan tidak sesuai harapan. Pada akhirnya, kisah Mesut Ozil adalah tentang loyalitas yang dipertanyakan dan kontribusi yang dilupakan terlalu cepat. Tentang bagaimana seorang juara dunia bisa berubah jadi simbol kontroversi hanya dalam hitungan bulan. Dan tentang bagaimana dalam sepak bola, kadang yang paling keras bukan tackle di lapangan, tapi tudingan di luar lapangan. Karena di dunia yang ideal, menang dan kalah ditanggung bersama. Tapi di dunia nyata, seringkali yang kalah bukan cuma tim, tapi juga rasa keadilan.